Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan rahmat tersebut kita gapai ridha Allah, dan dengan ridha Allah itu pula kita tukarkan menjadi tiket kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh kita yang menyaksikan kajian ini. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak pula dipanggil nama. Pada umumnya kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus dengan hakim yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati dan kami muliakan. Beberapa abad silam, dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, lukisan indah bak tinta emas, coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seorang manusia yang paling sangat suci, seseorang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan, manusia spesial yang akan mengemban misi penting dari Sang Maha Rahman, yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh dengan kebanggaan. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran yang amat sangat jelas bahwa misi terpenting, pemuda terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW tersebut adalah membawa perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh dengan kesantunan, dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak dengan berlandaskan kepada Al-Quranul Karim. Saya Ahmad Sohir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Provinsi Riau, akan memaparkan syarahan dengan judul Kelahiran Pemuda yang Sangat Luar Biasa, Spirit Perubahan untuk Semua. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 sebagai rujukan dan landasan kajian kita pada kali ini. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menurut seorang doktor, Muhammad Sulaiman Al-Asqari, dalam Zubdat At-Tafsir min Fal Al-Qadir, kata al-umiyyin maksudnya adalah kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tapi tenggelam dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela, dalam bidang sosial marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintahan etnis dan golongan dikedepankan, korupsi menjadi-jadi, dalam bidang hukum muncul istilah hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar membodohi yang bodoh, yang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak. Sehingga setiap lahir bayi wanita
dikubur hidup-hidup, tak peduli jeritan dan pekikan tangis bayi yang tak berdosa di dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu, Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul tampil sebagai sosok pembawa perubahan dengan mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah dengan membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, misi tazkiyah dengan membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi ta'lim dengan mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman. Sebab Al-Quran adalah satu-satunya kitab petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Dan misi yang keempat adalah misi Al-Hikmah dengan menampilkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat unsur tersebut merupakan strategi yang sangat luar biasa yang diaplikasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban serta perubahan untuk semua. Jamaah yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan di benak kita, kenapa Rasulullah bisa demikian? Salah satu alasan yang sangat rasionalistis adalah karena pada dasarnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang tiada tanding. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang begitu sangat indah, bertuliskan bak tinta emas di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan hakim yang kaya raya ilmunya, yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita simpulkan bahwa kehadiran pemuda yang sangat luar biasa tersebut, pahlawan revolusioner Islam, berpangkat Rasulullah, menyandang gelar Habibullah, bernama lengkap Muhammad bin Abdullah, membawa spirit perubahan yang amat sangat menentukan peradaban kehidupan manusia pada saat ini. Dan kita sebagai pengikut beliau tentunya akan melanjutkan tongkat estafet atas semua yang sudah diperjuangkan dan dihasilkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut. Dengan demikian, kita para pemuda-pemudi Islam, insya Allah rahmat Allah selalu menyertai, nikmat Allah selalu menghampiri, dan kita bisa jadikan tanah air tercinta ini menjadi negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rumah Quran Al-Khanza sangatlah elegan, tempat belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Mari pemuda kita tingkatkan spirit perubahan dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Anak raja mencari ikan, ikan didapat dimasak santan. Bukan juara yang terlalu Ahmad Shahir harapkan, tapi syiar Islam yang kami kedepankan. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.